Firman, Azmi sengaja dibawa oleh Pak Tata ke Payaman. Ini supaya Azmi dan Firman itu memiliki kompetensi, kemampuan di dalam memanfaatkan limbah. Kan betapa elegan kita bisa membantu meminimalisasi tumpukan sampah yang setiap saatnya ini menjadi masalah. Hari ini Payaman akan memberikan pelatihan tentang bagaimana kita memanfaatkan sampah hingga menjadi alat teknologi 4 guna. Itu sama Payaman diajarkan apa saja bahannya, bagaimana cara membuatnya, fungsi kerjanya bagaimana, sehingga nanti alat yang diproduksi oleh Firman dan Azmi ini bermanfaat. Silakan diberi bagaimana cara untuk membuat teknologi tepat guna ini, Pak Yaman. Ya berarti ini alat-alatnya yang dipakai adalah putih, spidol atau pulpen boleh. Ini bahan-bahan nih alat ya, alat dan bahan itu beda loh. Kalau alat-alat pertakas, ini bahan-bahan, nah ini clay, X-ray atau plastisin atau lilin mainan, atau sedotan dan nanti kertas. Ini apa membuat ketentuan berapa derajat nanti. Oke, kita mulai. Caranya kita buang dulu ini. Kenapa? Supaya nanti kelihatan air. Nah, sementara kita melihat aja dulu ya. Seperti ini. Nah, supaya kamu bisa melihat dengan sama. Oke. Jalin keluar. Kan ini bolong ini udah bolong ya. Gampang bisa pakai paku atau apa ya. Dimasukin ini. Kenapa ini di tengah? Ini untuk percobaan atau eksperimen. Apakah benar-benar airnya nanti naik ketika ini udara panas atau ketika udara dingin akan turun? Untuk eksperimen pakai ini. Untuk pengaplikasian atau untuk kenyataannya nanti alat ini berfungsi atau tidaknya itu di daerah mana nanti tempatnya, misalnya Tasikmalaya ya. Nah, alat ini kita lihat ada derajat Celciusnya dan Fahrenheit ya. Nah, kita menggunakan derajat Celcius. Nah, nanti kita kasih contoh nanti untuk Tasikmalaya itu 27 derajat Celcius yang normal. Kita kasih air sampai 20 derajat Celcius. Nanti ketika dingin sekali dia akan turun. Akan naik ya. Oke. Ini untuk aplikasian. Kita siapkan dulu untuk uji coba, percobaan apakah benar ini. Nah, kalau bisa bekerja dengan baik. Ini sudah gini ya, udah tahu ini bolongin, ini sudah kan. Kita buka sainnya ya atau plastikinnya. Nah, kita tutup, betul ya. Betul. Ada plastik. Ini supaya apa namanya nggak ada udara yang masuk ya. Pakai clay. Clay atau plastikin atau pemalam atau apa namanya ya, banyak sekali. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu clay atau clay doh gitu kan yang namanya clay doh. Ini tutup biar apa? Nanti juga itu bisa ditutup ya. Sekarang kita kasih air ya. Air ya. Nah, air kita pakai di keran aja. Boleh bantu ambil air di keran? Ada keran di sana. Bisa? Kayak kita kasih warna makanan. Ini supaya ini ya. Nah, cukup lah ya. Biasa kita kocok menyatuinnya. Nah, lalu ini gampang sekali bikinnya ya. Betul. Kita coba dengan menggunakan air panas. Bentar ya, saya mau ambil air panas. Siap. Saya ambil. Ayam. Ini untuk eksperimen. Berapa papel? Iya, lihat ya. Di permukaan yang merah itu kita kasih titik. Apakah naik atau tidaknya? Ya, lihat ya. Titik. Kan ya. Nih, ya kan? Nah, kelihatan ya? Oke, kita kasih titik. Ini cara eksperimennya atau percobaannya. Lihat ya. Kita lihat yang atas. Bentar, diam aja. Nanti itu akan naik. Tuh, naik perlahan-lahan. Tuh kan ya, kelihatan? Kamu lihat sini. Tuh yang merahnya itu tuh. Oh, terus naik, ya kan? Terus naik tuh. Bahkan ini akan sampai ke atas, coba lihat. Ini eksperimen sains ya. Menggunakan unsur fisika. Ya, bukan perubahan kimia, tapi fisika. Tuh, naik tuh terus ya.
Lihat dulu, tadinya kan di bawah ini garis ini tadi saya lihat. Sekarang udah sampai sana. Kelihatan kan? Iya, kelihatan. Tuh. Coba misalkan kalau disimpan di bawah, dia akan turun lagi. Itu masih di atas. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini nanti akan turun. Dengan sendirinya akan turun. Apalagi kalau menggunakan air es. Akan set Ke bawah. dengan air es. Oh iya, betul. Apakah dia akan diam di sana atau turun? Coba lihat. Perlahan. Turun kan? Tuh, sekarang mulai turun. Tuh, perlahan-lahan turun. Nah, coba yang ini tuh lihat. Dia akan turun. Turun mulai sekarang. Iya. Nah, nanti yang ini sudah tidak pakai lagi eksperimen. Ini langsung disimpan di ruangan. Caranya beda dengan ini. Kita praktekkan lagi. Ini langsung paten jadi. Ya, penuh ya. Dah. Dah. Ya. Dah ya. Misalkan udah begini, kita tak pakai ini. Nah, kita garis ininya Ya. berada di atas 20 dan 30 di tengah-tengah nih. Ya. Ya. Jadi antara 30 sini. Ya. Di sini berarti nih. Yang merah ini tuh. Ya, yang di sini. Ya, contoh di sini kan ini di bawah. Nah, jadi kan kelihatan nanti nih. Contoh gini ya. Tuh. Iya. Ini kan tuh 20 ya. Oh, Nah, 20. nah, nanti kalau misalkan udaranya panas, dia tuh akan naik sedikit-sedikit gitu tuh. Misalkan sekarang agak dingin, dia akan turun. Tuh, sampai 19 derajat. Nah, itu kan udah Celcius gitu ya, bukan derajat ya. Turun. Nah, gitu. Jadi itu pengetahuan tentang termometer, ya, alat pengukur suhu ruangan atau suhu sekitar dekat daerah kita. Ya, diketahuan. Oh, ini panas sekian derajat. Nah, seperti tadi kata Pak Kepala Sekolah bilang bahwa ada antisipasi. Oh, kenapa tiba-tiba 30 derajat kita nggak? Apa yang harus kita lakukan? Apakah yang terjadi di alam kita ini? Misalkan tiba-tiba panas segini, apakah nanti akan ada hujan badai? Nah, kita harus hati-hati. Ya, itu untuk antisipasinya. Misalkan kalau dingin, oh nih dampak penyakit nih banyak nih kalau musim dingin kayak gini. Misalkan kayak apa ya, kayak kuris atau kurengan gitu ya. Atau misalkan flu, pilek dan lain sebagainya. Nah, kita kalau sudah tahu suhu-suhu di ruangan kita ada antisipasinya. Itu ada nanti belajar lagi tentang hal untuk antisipasi ruangan. Ya, apa suhu tersebut. Iya. Nah, nanti untuk depannya insya Allah kalau kalian sudah paham ini, tahu cara kerjanya tadi ya. Iya. Yang kita akan next lain kali kita akan belajar lagi tentang bagaimana membuat barometer. Barometer itu apa? Alat tekanan ya udara ya. Biasanya kalau pompa ada kan ada ini berapa ini kan ada kan, atau pokoknya alat tekanan udara ya. Itu barometer. Nanti ada hygrometer ya, ada anemometer gitu. Lalu kalian kita bikin yang mudah-mudah dulu yang dulu kayak kompas atau misalkan membuat timbangan dacim sederhana dari karet gitu kan. Ini berapa kilo kita nggak ada kiloan nih, kita pakai kiloan sendiri ya. Jadi setelah kalian ya belajar sama Pak Yaman tentang termometer. Ya, termometer. Besok Abah tantang kalian berdua untuk membuat termometer sebanyak ruangan kelas. Siap. Itu tujuannya kenapa Pak Tata memberi proyek? Supaya tidak lupa lah hasil dari yang diberikan hari ini oleh Pak Yaman. Ya, gitu. Nanti setelah kalian bisa menyelesaikan proyek itu, Pak Yaman akan memvalidasi ke sekolah, betul nggak ini? Ya. Yang penting besok kalian berdua dikasih proyek oleh Pak Tata PR untuk membuat termometer. Nanti Pak Tata akan fotokan hasilnya dan akan di-share-kan ke Pak Yaman. Apa betul atau tidak? Ya, Firman sama Admi buat. Oke ya. Kamu paling Hebat. Siap. Begitu mungkin Pak Yaman ya. Terima kasih atas tutorial hebatnya nih ke anak-anak hingga dalam perhitungan jam anak-anak bisa paham gitu ya. Bukan masalah mudah ini, bukan ya. Jadi kalian harus paham ini bukan masalah yang mudah karena memang pengalaman Pak Yaman yang luar biasa saja ini hingga bisa menjadi mudah gitu untuk memberikan materi dan diserap oleh kalian gitu ya. Maka bersyukurlah itu kita punya Pak Yaman ya. Doakan Pak Yamannya mudah-mudahan sehat ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Yaman. Atur nuhun. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam.